Persoalan nasabah dengan perusahaan asuransi bukan kali ini saja terjadi. Lantas apa kata regulator? Kita terhubung dengan Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito. Selamat malam Pak Sarjito. Selamat malam, my sister dan pemirsa Kompas TV yang Iya, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak. Pak, ini masalah asuransi dengan nasabah kembali terjadi. Kemarin yang ramai kan ada unit link, sekarang Mbak Wanda Hamidah juga demikian. Respon regulator bagaimana sejauh ini? baik. Terima kasih. Sebenarnya regulator itu selalu menekankan kepada baik konsumen maupun jadi calon konsumen maupun pelaku usaha jasa keuangan. Dalam hal ini kita bicara perusahaan asuransi. Pertama, perusahaan asuransi pada saat menjual produk itu wajib menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana dan sejelas-jelasnya mengenai hak dan kewajiban dari konsumen. Jadi produknya itu benar-benar harus dijelaskan dengan bahasa yang sederhana, sehingga tidak kaget ketika kemudian ada masalah. Nah, kemudian diberi waktu yang cukup, misalnya diberi waktu di ketentuan bisa 14 hari untuk calon konsumen itu untuk membawa dokumennya, bahkan mendiskusikannya dengan keluarganya. Nah, kemudian konsumen juga wajib menanyakan kepada perusahaan asuransi tentang hak dan kewajibannya, baik kewajiban sebagai konsumen maupun selaku perusahaan asuransi. Karena kita menyadari Mbak, jadi gap antara pemahaman masyarakat Indonesia terhadap produk asuransi dengan fungsinya itu cukup lebar gitu. Oke, tapi Pak, kalau kita lihat kan data pengaduan masyarakat atas produk asuransi ini juga naik begitu. Catatan OJK juga begitu yang saya tahu. Kemudian YLKI juga menyebutkan menjadi 3 besar. Salah satunya asuransi yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, tadi Anda menyebutkan bahwa banyak masyarakat soal literasi ya berarti. Literasi juga kurang. Satu sisi agennya juga menjelaskan tidak penuh. Mana yang paling banyak di sini masalahnya? Masyarakat yang tidak paham produk atau mis-selling-nya? Saya kira pertama, saya harus fair menyampaikan, karena yang dimaksud merasa jadi korban ini juga dari kalangan-kalangan yang cukup intelektual, tidak hanya masyarakat biasa. Artinya frontline dari perusahaan asuransi barangkali tidak menjelaskan mengenai produknya dengan sangat detail. Jadi harus dengan bahkan kita mewajibkan adanya ringkasan informasi produk. Jadi tidak dalam bentuk buku yang banyak. Tetapi pada saat jual itu juga harus hati-hati. Jadi ceritakan dengan sebenarnya. Nah, konsumen juga wajib menanyakan terus secara mendetail. Nah, kalau ini dilakukan, niscaya tidak terjadi banyak dispute dan kaget ketika ada masalah gitu. Berarti memang harusnya ketika buku polis itu diberikan, ya nggak usah terlalu banyak berlembar-lembar atau dengan bahasa yang rumit ya Pak. Itu harusnya dilakukan oleh perusahaan asuransi. Karena kita mewajibkan adanya ringkasan informasi produk. Jadi artinya memahami bahwa dari sisi klausula baku tentu perusahaan punya hal-hal yang sangat mendetail. Dan ini biasanya ya, kayak kita orang buka email di Google aja juga kan, Gmail kan nggak baca semuanya. Jadi memang harus dijelaskan di ringkasan informasi produk dengan sangat jelas, dengan bahasa yang sangat sederhana, dan konsumen juga harus menanyakan terus apabila hal-hal itu, jangan mudah-mudah langsung, oke, tanda tangan sekarang, meskipun dibujuk, mohon maaf, saya akan diskusi dulu dengan teman saya atau yang lain. Kira-kira itu yang Iya, meskipun yang bujuk keluarga sendiri, sahabat sendiri gitu ya, tetap harus detail mempertanyakan produk yang ditawarkan sama agen. Betul, betul. Oke, Pak Sarjito, tapi kan begini, kembali lagi soal agen. Ini kan perusahaan asuransi itu kebanyakan tidak mengenal ya nasabahnya secara langsung karena menggunakan jasa agen dan juga bank di situ. Nah, bagaimana sejauh ini dari otoritas OJK terutama untuk memperingatkan juga bagi perusahaan asuransinya jangan lepas tangan begitu saja seperti yang Anda sebutkan tadi, bahwa seharusnya produk diberikan sejelas-jelasnya pengertian kepada nasabah. Pertama, saya kira perusahaan-perusahaan yang berkaliber internasional, seperti tadi disebutkan oleh Wanda Hamidah, Prudential, itu pastinya kebijakan perseroan itu sangat prudent. Memang kadang-kadang terjadi di front line, yaitu yang tadi disebut misalnya agen, karena mungkin barangkali ngejar target atau apa. Tetapi ingat ya, agen melakukan kesalahan apabila kesalahannya itu fatal dalam artian tidak menjelaskan produk dan lain-lainnya sesuai dengan
produk yang sebenarnya, maka perusahaan asuransi bertanggung jawab gitu. Oke. Tapi satu sisi Pak, bagaimana proses mungkin dilakukan oleh OJK sejauh ini di luar dari perusahaan asuransi untuk mengedukasi masyarakat memahami apa itu produk asuransi dan jenis-jenisnya? Baik, jadi memang tugas OJK salah satunya adalah menjelaskan kepada masyarakat dan calon konsumen atau Mmm, konsumen mengenai karakteristik produk di sektor jasa keuangan, termasuk dalam hal ini adalah asuransi. mmm, Tentu penjelasan OJK tidak bisa secara mendetail dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu kita sedang menyiapkan juga seperti wall, jadi ada layanan yang memudahkan setiap orang untuk menyanakan produk dan layanan kepada masyarakat mengenai produk-produk di sektor jasa keuangan. Dan sebenarnya kalau mau mengkonfirmasi dari mulai legalitasnya dan sebagainya itu tinggal telepon ke OJK di mmm. 157 atau pakai WhatsApp. Nanti saya jelaskan WhatsApp-nya kemana. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke industri jasa keuangan itu benar-benar harus paham sehingga Iya. tidak terjadi nantinya dispute di kemudian hari. Oke. Pak Sarjito, ini kan, sekali lagi, saya akan mulai pertanyaan saya bahwa, masalah terkait dengan nasabah dengan perusahaan asuransi nggak cuma sekali, 2 kali terjadi gitu ya. Paling banyak juga aduan itu soal unit link. Nah, apa hal mendesak yang harus segera kita perbaiki? Baik, dari sisi untuk teguran mungkin kepada industrinya, dan juga edukasi kepada masyarakatnya. Kita lakukan berbarengan. Eh, jadi edukasi kepada masyarakat sebagaimana eh, diketahui bahwa berdasarkan survei tahun 2019 masyarakat kita baru 38% untuk overall industri Mmm, jasa keuangan, dengan asuransi lebih kecil lagi. Nah, kemudian kepada PUJK juga yang tadi saya sampaikan, pada saat mendesain produk, ya, melaunching produk, menjual produk, bahkan melayani purna jualnya itu harus dengan sangat clear. mmm, Tidak boleh ada yang ditutupi sedikit pun. iya, Sehingga masyarakat, calon konsumen, tidak ada peluang untuk merasa ditipu. Dan memang ke depan kita juga sedang berpikir kalau memang pembuktiannya agak sulit, kita ingin sebenarnya setiap pada saat menawarkan produk itu direkam sehingga buktinya jelas. Kadang-kadang mmm, melapor ke OJK merasa tidak dijelaskan, dari pihak asuransinya merasa sudah menjelaskan. Nah, mmm. ini hal-hal ini yang memang harus dijembatani supaya apa? Tidak terjadi lagi masyarakat yang merasa belum dijelaskan padahal sudah dijelaskan atau tidak membaca dengan baik. Sehingga samalah kayak kita membeli saham baik dianggap membaca prospektus. Mmm, Makanya himbauan saya kepada konsumen atau calon konsumen, bacalah semua baik. klausulanya dengan sangat baik. Kalau nggak cocok jangan diambil. Iya, PR, sama-sama PR ya Pak, baik dari untuk industri, asuransinya berbenah, mengedukasi calon nasabah, nasabah juga haruslah rajin-rajin membaca produk yang, dibeli biar nggak kaget di belakang hari. Terima kasih Pak Sarjito telah Terima kasih. berbagi di Berita Utama. Selamat malam, sehat-sehat selalu Pak. Selamat malam pemirsa.